Udah mulai nih. Waduh. Udah mulai nih. Balik lagi di Grit Otomotif teman-teman. Bareng gue Adit. Ya seperti biasa. Tapi nggak kayak biasanya juga sih. Soalnya ada suara-suara merdu di depan. Dan gue nggak langsung ngomongin mobil. Kali ini bareng masternya. Snoop Dogg. Ngapa Snoop Dogg? Perfect life guys. Kalau pakai kacamata jadi Snoop Dogg. Kalau lepas langsung jadi Odi Rahmat. Odi Rahmat dari ORD Exas. ORD Exas. Karena kali ini nggak langsung ngomongin mobilnya teman-teman. Gue mau ngasih edisi buat nanti persiapan kalian liburan pas Lebaran. Lebaran ya. Oh gitu. Kalau Bang, jadi Bang, gue to the point aja Bang ya. Orang-orang udah tahu lo lah. Gue nggak perlu banyakin cerita background soal lo nih. Jadi kalau liburan pasti naik mobil keluarga dong. Ya. Avanza, R3, mobil Innova, Innova, apalagi tuh mobil keluarga. Di Ya, antara yang gede-gede lah. yang gede-gede gitu kan, MPV, LMPV gitu teman-teman. Di antara semuanya yang cc-nya paling gede pasti Innova. Kalau kita Ya. ngomongin bensin, kalau dieselnya malah lebih gede lagi gitu kan. cc-nya. Udah gitu emang powernya gede lah kalau kita ngomongin diesel. Turbo kan dia. Ya, kalau kita ngomongin specifically lah yang LMPV nih Bang. Apalagi kemarin rame soal si fenomenal nih. Apa nih? Oh, New Veloz. Nah, cuma kalau liburan kita pasti ngajak keluarga ya nggak sih? Ya full kan, bawa orang banyak Full. gitu ya. Apalagi 7-seater gitu kan. Belum bagasinya, belum kalau tambahin apa ya, roof box gitu kan. Iya. Jadi pasti bobotnya lebih banyak lagi. Dan kalau ngomongin performa, kan kalau kata lo ngajarin ke gue tuh power to weight ratio ya. Yes, betul. Asik. Ilmunya dari dia nih teman-teman. Jadi pasti apa ya, rasionya beda lagi kan Bang. Buat upgrade performanya si LMPV ini, kalau misalnya mau bawa full gitu ya, jalanan ke kampung, pulang kampung gitu ya, pasti naik turun lah ya. Medannya kita nggak bisa tebak, kadang-kadang jalannya bagus, entah tahun berikutnya jalanannya jadi jelek gitu kan. Unpredictable lah intinya ya. Nah, sebenarnya dari sudut pandang exhaust systemnya Bang ya, sebagai engineer, apa sih yang perlu diracik atau yang perlu dimodifikasi biar performanya lebih asik gitu? Pada generalnya namanya exhaust system kan ada 3 ya. Header atau downpipe di bawah kebanyakan mobil, resonator, muffler. Kalau piping extensionnya lah penyambung itu antar mereka. Nah cuman kalau untuk mengatasi keadaan spesifik yang seperti itu, lack of torque di RPM bawah, kita utamain dari header dulu. Dari header ya? Dari Header atau downpipe lah ya bisa dibilang. Ya, kita bikin konfigurasinya, kalau dia kan 4 silinder tuh, kita bikin 421 yang long runner. Oke. Long runner, karena semakin panjang runner, dia kan beresonansi di RPM bawah buat ngasilin torsi lebih kuat. Oke. Terus 421, dia jadi punya 2 kali resonansi karena konfigurasi 4 ketemu 2, 2 ketemu 1, jadi dia ada 2 kali resonance tuningnya. Nah disitulah dia kan menghasilkan volumetric efficiency yang lebih good. Aduh, kayaknya terlalu teknis bahasanya. Dia akan menghasilkan Udah tadi dengerin aja nih. torsi yang lebih better di low RPM dan mid RPM. Oke, nih susah kalau ngomong master ya. Bahasanya bahasa master. Analoginya jadi gini lah, kita kocok dikit, tenaga udah keluar tanpa kita harus pendemin banget tugas. Bener. Biasanya kan memang banyak terjadi gitu ya, apalagi di mobil-mobil matic gitu kan. Kayak rasanya itu ada delay gitu ya. Betul. Ketika kita ngegas udah cukup dalam, tapi kok jalannya masih pelan atau mungkin bahkan belum ngegelinding mobil. Yes, betul. Kayak gitu kan. Nah, itu long runner maksudnya itu apa tuh Bang? Jadi panjang. Nah, ini kan ada header nih ya? Nah, Iya contoh nih, nih, ini ada header nih. Primary-nya ini loh kita bikin lebih panjang daripada umumnya. Oh, gitu. Kadang-kadang ada yang mobil manual cc kecil, biasanya cuma kita kasih misalnya 70 cm total. Tapi kalau Matic dengan kebutuhan khusus, waduh, gua boyok banget di bawahnya. Ini bisa kita lebih panjangin. Oh, jadi kalau misalnya lebih boyo, logika sederhananya lebih panjang gitu ya? Lebih ke bawah, lebih panjang. Oh, RPM yang dibutuhkan lebih ke RPM bawah. Torsi ya, mobil Matic butuh torsi dari bawah. Kita butuh lebih panjang gitu. Oh, sederhananya gini kali ya Bang ya. Dengan perubahan exhaust di bagian paling depan atau paling dekat sama engine lah ya. Entah itu downpipe atau header teman-teman. Yang tadinya kita ngegas 4000 RPM baru jalan, Betul, sekarang bisa dari jadi 2000 RPM udah udah jalan kedorong gitu tuh body ya. gitu. Oke, berarti bisa jadi lebih efisien juga nggak sih? Oh iya, makanya kebanyakan orang yang modifikasi exhaust
kalau tepat ya hitungannya ya, pada umumnya lebih irit mobilnya. Oh, wow. Orang bilang kan ganti knalpot boros, tergantung tujuannya apa. Kalau kita cari efisiensi, volumetric efisiensi meningkat, otomatis bahan bakar lebih efisien juga. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Beda nih, balik lagi nih ke orientasi nih. Kalau memang mau ngebut pasti racikannya beda. Ya, betul. Kalau memang mau efisien ya pasti pakai racikan daily yang bikin efisien gitu. Otomatis nggak perlu ngedon mendemin gas sampai boros-boros, baru mobil gelinding, ini nggak dicolek dikit dong mobil udah gelinding. Iya, gue suka tuh tagline ARD tuh. Power melejit, BBM irit. Aja. keren. Pas ya dengan apa yang kita obrolin teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya ada header gitu kan, ada downpipe juga. Setelah itu kan biasanya ada apa ya, resonator. Gitu kan. Terus baru di ujung tuh ada muffler atau mungkin kalau di diesel tailpipe gitu kan. Nah, Bang, sepenting apa sih Bang buat mobil-mobil yang butuh efisiensi si resonator ini gitu? Penting banget. Karena gini ya, bahasa umumnya ya, pabrik itu kan nyiptain mobil kan general. Kebutuhan khususnya pun orang-orang kan beda ya, ada yang di kota cuman ketemu highway, jalan tol, ada yang tinggal di puncak, yang dia nanjak terus, ada yang butuh misalnya orang beli Veloz, tapi ternyata di pedesaan dia pakainya, dia nanjak terus gitu. Otomatis mungkin dia kan ngalami kendala-kendala seperti itu. Sedangkan knalpot yang diciptain sama pabrik, general, umum gitu aja udah, mass production. Nah disinilah kita ngelakuin improvement, resonator kita bisa bikin, ada contohnya nih. Nah ini contohnya resonator. Nah yang ini aja nih. Oke. Ini beda ya? Beda. Oh beda, oke. Jadi resonator ini kan fungsinya untuk meredam ya, buat meredam resonansi di dalam kabin biar nggak dengung. Tapi di dalam ini pun ada airspeed. Dimanapun gas melewati itu pasti ada airspeed. Airspeed semakin tinggi, torsi semakin besar. Kalau flow semakin tinggi, horsepower yang semakin besar. Nah itu harus kita imbangi. Gue paham. Itulah kenapa kalau rata-rata di mobil matic perlu resonator ya. Betul, resonator. Kalau di mobil manual, mereka kalau mau kenceng rata-rata lepas tuh ya Bang? Iya, bisa gitu. Resonatornya pun khusus di dalamnya itu ada kayak Venturi nih ya, kita bisa lihat ada Venturi. Apa sih Venturi? Dia kayak choking area. Choking area itu kayak keran ya. Kita pencet ujungnya kan mengecil. Pasti speednya lebih gede dong. Oh, kayak lu nyemprot tanaman ya? Yes, nyemprot tanaman. Oh, ngerti gue. Kalau kita diemin aja, air tumpah. Tapi kalau kita begini, kita pencet. Nah itu choking area Venturi. Gampangnya gini teman-teman. Ini lo punya selang nih ya di rumah gitu kan buat nyemprot tanaman. Kalau dibiarin aja, dia kan semburannya nggak kencang ya. Biasa, gitu. Mungkin volume air yang keluar besar, tapi nggak jaraknya nggak jauh gitu. Karena airspeednya rendah. Ketika ditekan itu speednya meningkat. Tapi mungkin volume airnya kita ngomongin di selang ya. Yes, volumenya tidak sebesar yang free flow. Benar. That's why itu meningkatkan torsi ya. Betul. Oke. Kalau bahasa anak bengkelnya jambakan bawahnya asik. Jambakan bawah. Oke, itu resonator nih teman-teman. Terus muffler itu kan kalau menurut gue Bang ya, koreksi nih Bang kalau salah. Dia lebih ke style kah gitu untuk suara? Nah itu dia. Nah ini masalah taste ya, masalah taste, suara dan lain-lain itu kan selera. Tapi orang lupa di situ ada fungsi juga. Oh tetap ada ya? Nah, secara performa kita ngomongin? Iya lebih kurang mirip kayak resonator tadi gitu. Dan terus volume. Volumenya pun menentukan karakter torsi. Volume glass wool yang semakin padat, semakin ini dia bisa menimbulkan airspeed yang lebih tinggi juga. Dan terus contohnya kayak gini ya, kayak ini V2 dual kita bikin lebih gemuk nih buat matic. Ini yang sering dibilang model bantal itu ya. Nah, di ujungnya kita pun pasang DB killer ini bukan sekedar buat meredam suara doang. Tapi buat mengakselerasi airspeed tadi. Jadi ini kebetulan yang gue bawa ini memang kombinasi yang ideal buat ya sejenis Veloz atau tadi yang matic. Yang LMPV matic gitu lah ya. 421 Reson Venturi dan ini itu dual yang ada di DB killer. Gitu. Nah cuman kadang-kadang orang bisa jahil nih kan. Mobil gue kayaknya terlalu di bawah deh powernya. Gue pengen ke jalan tol main-main ya, tinggal dibuka aja nih. Otomatis berubah karakter yang airspeed tinggi menjadi flow besar. Lumayan deh di highway di jalan tol. Napasnya juga jadi lebih panjang ya. Betul. Suara juga jadi lebih ganteng. Suara lebih keluar pasti gitu. Nah,
to the point aja deh Bang. Kalau misalnya si LMPV ini entah Veloz, entah apa gitu, mau modifikasi exhaust, butuh berapa sih dari ujung ke ujung? Kisaran 5 lah, 5,5 something lah kurang lebih. Nggak nyampe 7, 9, 10 gitu, nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Kita kalau bisa murah kenapa harus mahal? Wow, harusnya sih ya untuk hasil yang bisa membuat lebih fun ketika berkendara, lebih tenang, lebih asik ngegasnya gitu ya, bareng keluarga, ya worth it gak sih? Worth it ya? Ya worth it lah, mobilnya aja harganya 200 something lebih kan? Iya ya. Iya. Jadi apalagi kalau kita ngomongin efisiensi tadi ya, bahan bakar. Betul. Orang kadang-kadang nggak memperhitungkan bahwa saat dia spending money 5 juta dengan efisiensi bahan bakar yang meningkat, itu dalam beberapa waktu, gue pernah ngitung tuh ya kurang lebih sekitar 1,5 tahun udah BEP. Dia belanja exhaust itu. Mantep. Lu pernah ngetes gak sih untuk peningkatan performa dari si exhaust system untuk LMPV ini yang rata-rata mungkin 1500 cc lah ya. Kita analogikan gampangnya yang matic gitu. Atau yang manual juga boleh deh, nggak apa-apa. Berapa sih peningkatan horsepower atau newton meternya torsi? Kalau horsepower, torsi gue lupa ya. Kalau horsepower itu pernah ada yang sampai 18 horsepower. Untuk exhaust only? Iya, itu pasang? mobil Livina kalau nggak salah. Nissan Livina nih yang Nissan lama Livina. nih? Wow. 18 horsepower. Itu dyno di Sigma Speed udah agak lama, 3 tahunan lalu lah. Harusnya masih ini ya, datanya masih relevan ya teman-teman. Cuma mungkin kalau kita ngomongin ke mesin-mesin baru, tapi pun Veloz sebenarnya engine-nya 2NR kan? Ya lebih kurang sama-sama 1.500. Iya. Kayak gitu. Estimasi gue ya mungkin sekitar 10-15 ya kalau full system kayak gini. 10 sampai 15 horsepower ketemu lah. Lumayan lah ya, maksudnya untuk pergi jauh kita ngomongin efisiensi dan apa ya, tenaga yang bertambah gitu, tenaga dan torsi yang bertambah itu pastinya. 5 juta, wow, murah banget. Ya. Nah, ini dong, spill satu-satu boleh nggak? Buat Veloz deh ya. Veloz itu kan mesinnya 2NR, dia pakainya header ya? Header, Pakai header ya? Nah, itu headernya berapa? Headernya 1,5. Mundur lagi. Terus resonatornya 950. Terus mufflernya range 1,5-an juga. Oke. 1,5 berapa tuh? Nggak, Hampir- 1,5 hampir tambah 4. 3 juta tambah hampir 4. Sisanya ongkos pasang. 3,9. Oke, termasuk ongkos pasang jadi 5 juta ya. Gue pikir tadi belum sama ongkos pasangnya loh. Udah ongkos pasang. Oke. Kecuali lu minta rubah full piping baru lah apa, cuman kalau mobil baru buat apa piping masih bagus. Kalau ngomongin mobil tadi Veloz ya, udah pernah ada yang dipasang belum sih di ORD sendiri? Kalau yang Veloznya sendiri belum, tapi Xenia yang ADS itu kan setipe ya, satu jenis, mesinnya sama, ya kan? Itu udah pernah kita pasang kemarin. Oke. Udah ada testimoni dari Testimoni kemarin dia bilang apa ya? Atasnya kejem, bawahnya padat. Terus kalau efisiensi karena dia baru make, jadi belum bisa dia review efisiensi. Baru beberapa hari kok. perkiraan kenaikan performanya. Biasanya untuk pasang full exhaust system ya, itu berapa lama, Bang? Ini dia nih, Xenia itu bongkarnya agak lama, agak susah. Jujur kalau untuk masalah reson dan muffler mungkin 1 jam, 1,5 selesai. Tapi kalau header, gitu bongkar macam-macam tuh. Sempit ruang mesinnya. Oke. Itu bisa kalau sama header bisa sampai 4 jam lah ya. Masih lama lah ya, nggak nginep lah yang pasti mobil. Datang pagi sih ya, sore udah ngambil. Siap, aman. Jadi kalian nggak usah nunggu lama-lama, oke? Nah biar nggak penasaran, mungkin kalian bisa kepoin nih Instagramnya ORD, monggo sebutin. ORD Exhaust dan YouTube-nya ORD Exhaust juga. Oke, siap. Terus buat mau kepoin lebih jauh soal konten-konten dari Grit Otomotif berikutnya teman-teman, jadi bisa kalian follow Instagramnya Grit Otomotif di @gritotomotif di sini teman-teman. Kasih komentar yang keren tentang obrolan soal exhaust system satu ini. Anyway, ORD udah lama banget ya.
since 2001. Oke, Asik. udah kawakan lah ya pokoknya. Karya anak bangsa, local pride. Karya anak bangsa, local pride. Boleh dong Yoi. jadi Snoop Dogg Udah lagi. dipakai sama pembalap dan drifter terkenal juga teman-teman. Kalian bisa tonton videonya di sini nih, ada Emmanuel Amandio ya teman-teman. Gue pernah ulas juga si tailback-nya. Di like dan share ke teman-teman kalian yang suka konten otomotif, khususnya modifikasi mobil teman-teman. Terus juga yang paling penting adalah subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.